Biar terunasi hutangnya. Amin. Yang belum umroh, Pak. Dan jangan lupa bahagia. Amin. Baik rekan sekalian, pada hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu kepada teman sekalian karena banyak pertanyaan dan saran dari teman-teman media. Kalau dihitung mungkin kalau boleh bilang handphone saya ini bisa komplain sama saya, melaporkan ke Propam mungkin. Pak, ini kok banyak sekali yang WA segala macam, yang telepon dan WA. Yang sering menjadi pertanyaan kan sekalian terkait dengan kemarin adanya rilis dari Pak Kapus Penkum di Kejaksaan Agung. Kami sampaikan kepada teman sekalian bahwa kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Apalagi pada hari Senin yang lalu, para pimpinan lembaga hadir pada Government Tech di Istana, dan dalam kesempatan itu terlihat begitu kompak, sinergis antara kementerian lembaga terkait maupun yang nampak di teman-teman media juga bahwa ada Pak Menko Polhukam di sana, ada Bapak Panglima TNI, ada Pak Bahlil Menteri Investasi, di sana juga ada Bapak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Beliau menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Pak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Maka dari itu kami menyampaikan kepada teman sekalian antara kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan kepada teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah. Mohon bantu rekan-rekan sekalian. Karena sinergitas dan soliditas kementerian lembaga ini yang saat ini sedang diuji untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat saat ini. Program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, proyek strategis nasional yang bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, GDP yang saat ini juga sedang bertumbuh, semuanya karena adanya soliditas dan sinergitas. Dan kunci dari semuanya itu stabilitas keamanan harus terjaga. Kerja keras dari para pemimpin itulah yang perlu kita jaga dan kita pertahankan. Yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin lembaga, ada Bapak Menko Polhukam tadi, ada Pak Panglima TNI, Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga. Untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan. Mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, 1, 2. Oke, monggo. Izin Pak, saya Rahel dari kompas.com. Wah iya. Oke, yaudah. Ini. Nanti dikasih giliran Mbak, tenang, boleh. Tetap kita kasih kesempatan, gak usah khawatir. Ya. Gimana Mbak? Ini Pak, kemarin kan Pak Kapus Penkum juga menyatakan bahwa anggota Densus yang menguntit Pak Jampitsus sudah diserahkan ke Paminal. Nah itu bagaimana sekarang penanganannya dan apakah betul bahwa anggota Densus tersebut bernama Bribda Ibda Mustafa seperti yang beredar di media sosial? Dan ini Pak, ada berapa sih sebenarnya anggota Densus yang menguntit Jampitsus? Soalnya di media sosial juga beredar isu bahwa ada 4 atau 6 anggota Densus dari Jateng yang diperintahkan untuk menguntit Jampitsus dengan tujuan untuk menyikat Jampitsus. Nah, dan siapa juga Pak yang ini Pak, yang menugaskan, apa memang ada dari kelembagaan yang menugaskan tersebut atau itu inisiatif pribadi dari salah satu pejabat atau dari inisiatif dari anggota tersebut? Makasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Beliau pantas menjadi penguji disertasi kayaknya. Iya, tadi udah kami sampaikan. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput sama Paminal.
dan sudah diperiksa oleh Divpropam. Dari Divpropam kami mendapat informasi bahwa anggota tersebut sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada teman sekalian, yang paling utama adalah ketika para pemimpin, itu kan kejadian seminggu yang lalu. Kemudian hari Seninnya sudah ditutup dengan pertemuan antara pemimpin-pemimpin lembaga pada saat ada kegiatan di istana. Harusnya sudah terjawab pada waktu Senin yang lalu bahwa tidak ada permasalahan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Maka dari itu, teman sekalian, ketika tidak ada permasalahan dan pemimpin sudah menyampaikan tidak ada masalah, kenapa kita harus mempermasalahkan hal tersebut? Ada fokus-fokus yang lebih besar yang perlu kita kerjakan dan kita saling support. Kejaksaan Agung dan kepolisian akan selalu bersinergi dan bekerjasama, mengingat bahwa kita terikat dalam aparat penegak hukum yang harus sama-sama berkonsentrasi untuk menegakkan hukum di negara ini, sehingga jangan sampai bahwa kalau kita diadu domba antara Kejaksaan Agung dan kepolisian, nantinya malah tepuk tangan para penjahat dan para koruptor ke depanlah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana. Jadi sekali lagi, ketika permasalahan sudah disampaikan para pemimpinnya bahwa hal tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja, maka itulah yang menjadi pedoman kita untuk kita laksanakan ke depan dan kita terus bekerja sama untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga untuk tadi menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berkembang dan menjaga stabilitas keamanan, karena masih ada agenda-agenda besar yang kita jaga. Pilkada sudah di depan mata, ada agenda nasional internasional yang ada di depan yang kita siapkan. Itu mungkin Mbak Rahel. Makasih, keren. Sebentar, gantian. Oke, monggo, silakan. Pak Seriana dari MNC Portal, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa tidak ada masalah dan sudah ada pertemuan antara para petinggi dari kedua lembaga ya. Artinya kan ada yang dibicarakan Pak, secara clear. Berarti kan ada alasan penguntitan. Alasannya itu sendiri apa Pak? Atau mungkin dari pemeriksaan Densus 88, Oknum Densus 88 itu kan berarti sudah ada pemeriksaan awalnya. Itu apa yang menjadi alasannya? Artinya kan tidak mungkin dia tidak ada yang menyuruh gitu Pak. Itu satu. Lalu tadi Bapak sebutkan jangan sampai kedua lembaga ini diadu domba. Berarti ada pihak lain juga yang mungkin terlibat untuk mengadu domba kedua lembaga. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini hampir sama ke sana. Arahnya hampir sama. Tadi disampaikan bahwa itu adalah kejadian minggu lalu. 2 minggu lalu kejadian ini bergulir dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan ketika hari Senin tadi, kembali lagi kami sampaikan, ketika hari Seninnya sudah ketemu para pimpinan dan sudah ngobrol bersama, beliau-beliaunya sudah menyampaikan dari versinya masing-masing dan menyampaikan tidak ada masalah. Berarti diksi yang dipilih tadi, diksi yang disampaikan di saat ini berkembang di media sosial maupun media online, itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan. Karena pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah. Berarti antara jaksa dan polisi baik-baik saja. Gitu Mbak ya? Oh, yang satu lagi. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang pembahasan tadi, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian. Karena kepolisian dan kejaksaan baik-baik saja, berarti tidak perlu kita diadu domba. Karena masih banyak tugas ke depan yang mau kita kerjakan. Gitu Mbak ya? Oke, monggo. Tadi udah 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini yang paling ganteng. Oke, silakan di antara yang berdua tadi. Ya, selamat pagi Pak. Izin saya Thomas dari Kumparan.com mau tanya Pak. Yang pertama mungkin ingin mempertegas pertanyaan dari Rahel Kompas.com tadi yang bilang apakah betul itu identitas Densus yang diamankan tadi. Mungkin boleh diperjelas soal itu. Terus yang kedua, kenapa dari berbagai divisi yang ada di Polri, kenapa dari Densus yang melakukan penguntitan itu. Terus ketiga, berarti dibenarkan ya Pak ya kalau misalnya penguntitan itu dilakukan untuk upaya penyikatan
untuk ke kejaksaan Jaksa Agung. Terus yang terakhir mungkin mungkin itu aja dulu Pak, gitu aja bertanya. Yakin nih, ya. itu aja nih. Ya itu dulu aja Pak. Mau kasih kesempatan ini, ya gitu. Ya udah sekalian. Oke. Izin Pak, Yona dari Medcom Pak. Iya. Sebenarnya sudah banyak disampaikan teman-teman pertanyaannya Pak, cuma Yona ingin menegaskan aja Pak. Aduh. Apakah dari Polri akan mengklirkan ini Pak? Kalau enggak, memang benar Pak, pimpinan Kapolri dan Jaksa Agung sudah bertemu bersalaman, gitu, mungkin mengetek bersama gitu Pak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi permasalahan berikutnya Pak, kalau tidak diselesaikan sampai tuntas Pak, akan menyimpan bara dalam sekam gitu Pak. Ini kedepannya lagi ada lagi penguntitan di Polri atau di mana Pak? Kemudian hasil pemeriksaan anggota Densus yang ditangkap itu seperti apa Pak? Motifnya apa gitu kan? Sudah dibenarkan memang ada gitu. Baik, terima kasih untuk dari kumparan dari Medcom. Saya jawab bersama. Jadi tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa memang benar ada anggota yang diamankan di sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama Paminal. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Jawaban dari kami sudah dapat informasi dari Pak Kadif Propam menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan. Karena sekaligus juga itu juga menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Hari ini kami mengklirkan karena kebetulan tadi bahasanya Mbak Yona tadi, apakah ini kalau nggak diklirkan berkepanjangan. Justru hari ini kita mengklirkan antara jaksa dan polisi tidak ada masalah. Jaksa dan polisi baik-baik saja. Kita sudah berhubungan baik dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang kita tetap akan berhubungan baik untuk saling bekerjasama, saling solid dan sinergi untuk membangun penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depan. Dan apakah itu termasuk upaya operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Jampitsus? Karena kan dari hasil pemeriksaan kabarnya ada kegiatan profiling dari HP pelaku ini, akun Densus ini. Iya, hal itu mungkin sudah dibicarakan antar pimpinan dalam hal bahwa ketika para pimpinan sudah ketemu, sudah ngobrol dan ketika bisa dilihat dari gesturnya kan. Kalau seandainya ada permasalahan antara polisi dan jaksa seperti tadi disampaikan oleh Mas dari Kumparan, pasti akan nampak dari gesturnya pasti beda. Betul? Nggak akan bisa dipungkiri ada suatu hal yang tidak puas dalam hati pasti akan keluar gesturnya. Ketika Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri didampingi ada Pak Panglima TNI, Pak Bahlil dan Pak Menko Polhukam pada waktu itu, gesturnya gimana? Tolong mungkin bisa dilihat di dalam gestur tersebut. Gesturnya baik-baik saja dan gesturnya beliau sangat akrab, sangat solid. Bahkan di dalam satu begi bersama, Pak Menko Polhukam di depan, bertiga ada Pak Kapolri di tengah, Jaksa Agung di belakang, didampingi Pak Panglima TNI, di belakang ada Pak Bahlil, itu menandakan bahwa keakraban antara pimpinan-pimpinan itu memang sudah terjadi. Jadi yang tadi ditanyakan tadi, kami menjawab sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Pimpinan-pimpinan sudah ketemu, pimpinan-pimpinan sudah menyampaikan kepada teman-teman media pada hari Senin bahwa antara kepolisian dan kejaksaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Maka dari itu kami mohon bantu sama teman sekalian, ayo kita sama-sama kita jaga supaya ini semua tidak mengganggu adanya proses-proses baik di kejaksaan, baik di kepolisian, baik di kementerian lembaga untuk stabilitas keamanan, stabilitas penegakan hukum, kemudian pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kementerian lembaga bisa kita jaga dan kita pertahankan. Oke, dua terakhir lah, sama aja. Oke, monggo. Siapa dari sana? Ya. Mendapatkan Polri, Pak. Sebenarnya motif yang dilakukan oleh penuntut ini apa? Karena kalau penuntut itu tiba-tiba mengikuti jaksa kan tidak mungkin ujuk-ujuk, Pak. Pasti ada motifnya dan ada titik permasalahan. Nah, dari tadi saya tidak mendapatkan
poin dari pernyataan Bapak terkait dengan motif yang dilakukan oleh penguntit ini kepada jaksa gitu Pak. Bisa dijelaskan? Nambahin Pak. Iya, boleh. Saya Dipo dari Kompas TV Pak. Karena kan tadi Pak Sandi berulang kali bilang bahwa preskon ini dilakukan untuk mengklirkan Pak. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak disampaikan secara utuh, itu tidak akan clear tapi akan menjadi pertanyaan baru di tengah publik. Dan kita juga semangatnya kan ingin membantu Pak. Iya. Ketika misalnya kita punya semangat yang sama, artinya pesan untuk mendamaikan suasana itu kan harapannya terjadi gitu. Nah, apakah kemudian ketika memang pertanyaan ini tidak bisa dijawab, atau apakah ada instruksi untuk tidak membuka persoalan ini dari atasan? Kalau memang sekiranya ada instruksi seperti itu, kita hargai. Artinya memang ada rahasia negara yang harus dijaga. Mungkin penegasan seperti itu saja Pak. Ketika memang tidak bisa dijawab, ya sudah tidak apa-apa. Tapi penegasannya seperti apa? Apakah ada rahasia yang tidak bisa dibuka di depan publik karena kepentingan kelembagaan atau bagaimana? Mungkin itu yang dipertegas. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, yang kami tegaskan kepada teman sekalian bahwa kita semua melihat fakta, melihat apa yang terjadi ketika hal tersebut sudah kita lihat bersama. Jadi apa yang kita pedomani dan apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai suatu keutuhan berita yang bisa dipedomani buat teman sekalian. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan itu berarti itulah yang tertinggi dari lembaga ini. Baik itu dari Kejaksaan Agung, baik itu dari Menko Polhukam, ataupun dari Bapak Kapolri. Bahwa beliau menyampaikan bahwa hal tersebut yang disampaikan detail dari teman-teman sekalian, kami jawab dengan senang hati bahwa antara kejaksaan dan kepolisian tidak ada masalah, dalam keadaan baik-baik saja. Dan anggota juga sudah diperiksa oleh Propam dan tidak ada masalah. Maka dari itu sudah dikomunikasikan antar pimpinan dan sudah ditegaskan ketika hari Senin yang lalu, itu menjadi kunci jawaban dari kita semua. Jadi kita tidak harus berpersepsi yang lain-lainnya. Kecuali kalau memang ada hal yang lainnya nanti berkembang, baru nanti kita akan melihat seperti apa. Tapi dengan adanya pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah antara jaksa dan kepolisian, dan jaksa dan kepolisian dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Pak Menko Polri menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Berarti inilah yang harus kita pedomani untuk bisa ke depan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Tapi pemeriksaan itu masih berlanjut Pak? Pemeriksaan kepada Densus itu masih berlanjut apa sudah selesai? Situasinya sampai dengan saat ini sudah selesai pemeriksaannya. Namun kalau nanti ada informasi terbaru atau hal yang lainnya, nanti akan kita dalami lagi. Sampai dengan saat ini anggota dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian hasil pemeriksaannya juga tidak ada masalah. Maka dari itu tadi antara pimpinan sudah menyampaikan kepada kita semua. Dan Bapak Kadif Propam juga sudah kita klarifikasi, tidak ada permasalahan untuk anggota. Oke, sudah gantian. Pak, dari Harian Kompas Pak, ya. Izin Pak mau bertanya Pak. Tadi kan Bapak sudah membenarkan bahwa ada satu anggota Densus 88 yang ditangkap gitu ya Pak. Nah, ditangkap ini kan pasti ada terjadi sesuatu ya Pak yang diduga penguntitan itu. Apakah boleh dijelaskan Pak? Mereka itu memata-matai atau seperti apa atau sampai mengambil foto atau yang mengganggu Jampitsus sehingga akhirnya ditangkap gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Karena belum clear Pak di kita kan. Iya. Ada orang yang ditangkap pasti ada sesuatu dong Pak. Nah kita pengen tahu Pak apa yang terjadi ini. Terus kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Pak Menko Polhukam menyebut bahwa hubungan antara lembaga Kejaksaan dan Polri itu adem ayem. Apakah sebelumnya juga ada situasi yang panas-panas gitu Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak silakan tambahnya.
Izin Pak Ayu dari Tirto, mau tanya beberapa hal. Ini kan tadi Bapak menyebut beberapa kali bahwa hari Senin itu para pimpinan sudah ketemu dan sudah menyatakan baik-baik saja. Tapi pada itu tanggal 27, lalu tanggal 28 Pak Menko Polhukam mengisi Rakernis di Bayintelkam dan beliau menyatakan bahwa semua memang baik-baik saja tapi penyelidikan tetap dilakukan dan nanti hasilnya seperti apa akan clear dan disampaikan. Nah ini kan kalau misalkan mengacu pada keterangan terakhir berarti penyelidikan itu masih dilakukan gitu Pak menurut Pak Menko Polhukam dan akan diklirkan. Nah berarti tidak clear di hari Senin ketika rapat pimpinan di Istana. Kedua, saya mau nanya terkait dengan dilepaskannya anggota Densus itu yang akhirnya dijemput Paminal itu dilepaskan ketika setelah adanya konvoi beberapa malam di Kejaksaan atau sebelumnya. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beberapa hari itu memang konvoi terjadi dengan anggota Laras Panjang, bahkan pengerahan Raisa juga ada anggota dari Polsek Kebayoran. Nah itu kedua, lalu ketiga berarti yang kan diperiksa ya Pak oleh Propam gitu, lalu tidak ada indikasinya. Ini kan agak aneh ya Pak ketika dia benar melakukan kesalahan yang akhirnya diamankan oleh tim kejaksaan tapi tidak ada apa-apa gitu bilangnya. Nah ini tolong diklirkan di sini Pak karena kita juga bisa membantu gitu tapi kalau tidak clear nanti kita yang dipertanyakan juga. Makasih Pak. Baik, terima kasih untuk pendalamannya yang sudah disampaikan. Jadi memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadif Propam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam juga akan menyampaikan hal serupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah. Maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai, kami mendapatkan informasi seperti itu. Oleh karena itu, penegasan yang tadi disampaikan oleh teman-teman tentang adanya bahwa para pimpinan sudah ketemu di hari Senin, itu menurut kami bahwa hal tersebut sudah menjadi gambaran secara utuh bahwa permasalahan yang minggu lalu menjadi satu hal yang sangat viral di media sosial sudah terjawab dengan adanya komunikasi antar pimpinan dan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan ataupun dari para pihak yang ada di sana, di mana di sana ada Bapak Menko Polhukam tadi, ada Bapak Jaksa Agung ataupun dari Bapak Kapolri dan disaksikan oleh Bapak Kolonel TNI maupun Bapak Bahlil. Dan beliau semua menyampaikan diawali oleh Bapak Jaksa Agung, enggak masalah, baik-baik saja. Coba dilihat lagi dari sana. Oleh karena itu, itulah yang menjadi patokan bahwa sampai dengan saat ini semuanya baik-baik saja. Mohon dukungan dan mohon support teman-teman sekalian untuk bisa mengklirkan suasana ini menjadi lebih kondusif lagi ke depan. Dan yang pastinya bahwa apa yang sudah disampaikan pimpinan, antar pimpinan tadi menjadi pegangan kita bersama untuk kita pedomani dan kita laksanakan ke depan. Oke. Ya. Oke, saya kira cukup. Nanti yang lainnya